Oke teman-teman, sekarang kita udah nyampe di Xingyangju Station. Kita mau lanjut bus dan suhunya 0 derajat. 0 derajat. Kita mau lanjut bus buat check-in di hotel dan keliling. Kayaknya harus cari makan nih, lapar banget. Kita mau nginep di Gyeongju. Gyeongju ini salah satu kota bersejarah. Dulu bahkan jadi ibu kotanya Korea zaman kerajaan dulu. Jadi aku tertarik untuk kelilingin kota ini, walaupun waktunya terbatas. Gila, dingin banget sih. Nomor berapa bis? Kita naik bis nomor 50, berangkatnya jam 15.11. 12 menit lagi. Oke, kita udah nyampe Gyeongju. Kita nginep di Mini Dream Hotel. Lucu sih hotelnya. Dari reviewnya. Tadi di jalan ngeliat McD. Harus nyobain McD-nya Korea. Siapa tahu beda. Aduh. Sepatu bertahan ya, jangan cepet rusak. Ini kamar kita, namanya juga mini ya, jadi ya mini. Cuma bersih sih. Tuh, ada mejanya buat kita makan, meja juga buat rias, TV, aircon, kipas, mini refrigerator, dapat air. Asik selimutnya, dapat yang selimut bisa diangetin lagi. Ada Netflix, ada YouTube. Keren. Dan ini harusnya pemandangannya. Iya, ini pemandangannya. Oh gitu. Pemandangannya rumah tetangga. Lumayan. Nggak bisa kelihatan apa-apa sih. Tuh pemandangannya. Jendela orang. Kita istirahat dulu 5 menit. Baru kita cari makan di luar. Tadi sih resepsionisnya udah kasih tahu rute yang sebaiknya dilaluin. Dan 1 hari cukup sebenarnya di Gyeongju ini. Kalau teman-teman hanya ingin ngelihat historical places-nya. Poci dapat ini. Kenapa? Dikasih. Enggak. Dipinjemin. Iya. Apa dipajang doang? 뒤늦게 방송하네. Kita lagi bingung nih. Soalnya pesanan kita sebenarnya pengennya yang itu. Satu aja 13.000 berdua. Kok datang-datang tagihannya jadi 26.000 nih. Apa dia mesenin buat 2 porsi? Mateng, sementara 1 porsinya segambreng gitu coy. Tuh lihat tuh banyak banget. Aduh. Penggorengannya udah gede banget lagi. Aduh, selamat. Dan datang. Gede banget. Ci, habis nggak nih Ci? Dan aku seneng karena dapat nasi hangat.
enak banget yang megang ini. Jadi kita makan di Korean restoran di Gyeongju. Segini 26.000 won. Tapi porsinya banyak dan pastinya bakal kenyang, tidurnya jadi pules. Mari kita makan. Gini-giniin Ci. Coba ya, bener gak nih? Giniin buset Ci. 200 gram loh boy dagingnya. Oh enggak deh, dalamnya begini. Buset Ci. Masya Allah. Kas banget ya apaan nih? Jamur. Mati nggak kalau nggak mateng nih? Oh, dalamnya begini. Udah serem aja. Tapi malam aku masih makan ini ya, ramen. Ini tempat sumpitnya juga bagus nih. Tada! Warnanya emas. Karena ini adalah Golden City. Jadi di makamnya keluarga-keluarga kerajaan itu ditemukan banyak emas dan banyak juga harta karun di sini teman-teman. Makanya nih namanya salah satu sebutannya Golden City. Kalau Golden City tahu nggak di Jakarta di mana? Cikini. Karena di Cikini ada Golden Market, pasar emas. Ini yang campur pakai mulut itu ya, Ci? Pakai bawang putih. Pakai bawang putih. Pakai bawang putih pakai daging. Kita mau nyobain ini campur bawang putih. Masukin sini. Terus campur dagingnya. Dagingnya segini aja lah ya. Ini. Terus kasih apa lagi, Cik? Udah gini aja. Makan nih. Seger banget. Udah. Mantul. Aduh, duduk batu lagi, dingin banget asli. Bagi teman-teman yang mau ke Gyeongju, teman-teman bisa naik KTX dari Seoul atau dari Busan. Turun di apa nama stasiunnya, Ci? Singyongju. Dari situ naik bis. Bisa berapa nomor bis? Kita yang tadi naiknya nomor 50, berhenti langsung deket hotel, di deket bus terminal, bus express terminal, tinggal jalan kaki dan deket sama pusat kota. Jadi Gyeongju emang lokasinya, tempat bersejarahnya nggak jauh-jauh, bisa ditempuh dengan jalan kaki dan 1 harian. Kecuali teman-teman mau explore yang di agak keluar sana, itu kayaknya butuh 1,5 hari sih. Dah. Foto mulu. Datar deh. Oke teman-teman, mungkin ada teman-teman yang bingung atau ada pertanyaan selama teman-teman nonton vlog series aku ini. Jadi aku coba ngumpulin beberapa informasi penting nih. penting menurut aku ya buat teman-teman. Yang pertama tentang transportasi di Busan. Jadi di Busan, Korea Selatan ya, itu setirnya setir kiri, jalurnya jalur kanan. Jadi kebalikan dari Indonesia. Kalau Indonesia setir kanan, jalur kiri.
Kadang aku kagok kalau kita kan di Jakarta kalau mau nyebrang lihat kiri dulu ya. Kalau ini kadang-kadang kita harus lihat kanan dulu karena mobilnya jalurnya berbanding terbalik dengan kita di Jakarta. Terus transportasinya yang kita cobain itu dasarnya ada 2, yaitu kereta dan bis. Nah, kita juga karena setelah ngitung-ngitung kayaknya lebih untung kalau pakai KR Pass, Korean Rail Pass. Itu kayak JR Pass kalau di Jepang. Kita akhirnya memutuskan beli KR Pass selama di Korea ini. KR Pass yang kita beli itu yang 4 hari fleksibel selama 10 hari. Jadi maksudnya pilihannya ada banyak. Ada yang consecutive days, jadi harus berurutan selama 7-10 hari kalau nggak salah. Nah, ada juga yang flexible days, jadi selama periode 10 hari kita bisa pilih bebas 4 hari. Mau hari pertama, hari ketiga, hari kelima, atau berurutan 1, 2, 3, 4. Pokoknya selama 10 hari kita bisa pakai naik kereta sepuasnya di 4 hari itu. Jadi aku mutusin beli itu. Harganya sih lumayan sih, berdua selama 10 hari itu biayanya sekitar 4 juta ya. 4.200.000 kalau nggak salah. Itu pun kita beli di klub, ada diskon. Karena kalau beli normal 4.400.000 lah. Nah, memang ini pelajaran juga sih buat aku teman-teman. Ini pertama kalinya sih, walaupun ini kedua kalinya kita ke Korea, tapi ini pertama kalinya kita benar-benar coba cari cara untuk transportasinya secara detail. Dan memang kendalanya adalah website yang bisa bahasa Inggris dikit banget. Kita udah nyobain Corel tuh kita refresh kok websitenya agak nge-lag waktu itu. Tapi teman-teman bisa coba pakai itu, atau Rail Ninja, atau Rio apa gitu. Rio to Rio apa Rio Come Rio. Ya pokoknya kita akhirnya bisa menemukan menjalin satu persatu informasi transportasi dari airport Incheon sampai ke Busan. Oke, selanjutnya tentang toilet. Di Korea nggak ada semprotan kalau teman-teman buang air besar, cuma ada flush dan tisu. Jadi persiapkan diri untuk perubahan drastis ini. Jadi teman-teman harus tahu itu. Dan kalau aku sih sama Oci akhirnya kita harus BAB pagi-pagi sebelum mandi. Jadi sepanjang perjalanan aman, nggak ada mules-mules dan nggak harus ke toilet umum atau toilet di hotel. Ya maksudnya toilet di hotel yang kita temuin di jalan, bukan di hotel kita. Yang kedua, di sini di kamar mandinya, kamar mandi umum, mau kita lagi ngencing pun, yang bersihin ibu-ibu pun dia tetap masuk. Jadi bersiap kalau tiba-tiba kita lagi pipis, tiba-tiba ada ibu-ibu lagi bersihin. Itu terjadi beberapa kali aku waktu masuk ke toilet cowok, pas lagi itu ibu-ibu masuk bersihin aja. Ternyata kayaknya udah biasa sih, dan nyaman-nyaman aja. Yang namanya kita nggak mau ngapa-ngapain kan, cuma mau buang air kecil ya, aman jadinya. Terus toiletnya banyak di sini, jadi bukan cuma 1-2 tapi benar-benar banyak di pasar malam, di tempat rekreasi, di restoran. Banyak banget kita bisa temuin toilet, dan toiletnya itu nyaman. Cuma memang karena ini winter dan dingin banget, jadi rasanya mau cuci tangan tuh harus pikir panjang karena airnya dingin banget dan tangan jadi kering. Hal lainnya lagi adalah kita nyobain ke night market, ke pasar-pasar tradisionalnya. Di sana PKL banyak, bahkan memenuhi jalan. Ada yang di pinggir trotoar, ada yang di tengah jalan, khusus untuk pejalan kaki. Di situ juga ada tempat PKL-nya, cuman mereka tertib. Walaupun makanan, jualnya makanan dan ada masak-masakan, bersih banget, nggak ada sampah. Sampahnya pun dikumpulin, nggak ada sampah yang berceceran di jalan. Terus orang juga kalau makan ya makan di situ, jarang yang bawa keliling-keliling. Ini Yakultnya di sini gede banget ya. Ini bahkan kalau dikali Yakult kita yang 6 biji itu atau 5 biji, tetap lebih banyak ini sih kayaknya.
Tapi memang harganya lebih mahal daripada Yakult kita. Ini adalah pengalaman pertama aku. Kalau Oci udah pernah mungkin. Pengalaman pertama liburan dan suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Jadi sampai -2, -3 hari ini. Itu pengalaman baru buat aku dan badan kayaknya belum siap-siap amat. Walaupun pakaian udah tebel tapi tangan tuh kayak dihantam sama es batu gitu. Jadi dingin banget dan nih sampai megang pala pun masih berasa dingin ya. Tapi seneng sih karena salah satu misi kita kesini sambil nemenin Oci berkegiatan adalah berburu salju. Jadi semoga ketemu salju. Baru ketemu sedikit-sedikit waktu kita nyampe di Oryudo Skywalk. Ada turun-turun dikit sama ketika nyampe di Singnyeong Chom Station itu. Singnyeongju Station. Jadi udah ada turun-turun salju. Coba lihat HP kamu, Ci. Kita lihat berapa sekarang. Sekarang jam 9.26, setengah 10 malam. -3. Sekarang kita lihat minus berapakah di sana. Oke, di Busan -1. Dan di Cengkareng 26 derajat. Dan di Gyeongju sekarang -3. Dingin banget. Oke teman-teman, itu tadi vlog dari aku, masih tentang vlog series perjalanan Abu Iko ke Korea. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong subscribe. Dan kalau ada komentar, saran, pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Akan aku balas buat teman-teman. Share terus hal positif buat sekeliling kita. Dah. Oci tuh. Dadah. Strawberry melulu hari ini.